Oke, lanjut dalam tahap input. Yang kita input sekarang adalah input supplier. Oke, kita ikuti dari sisi skema ini. Kita coba masuk dalam aplikasi lagi. Kita buka menu vendor dan klien. Kita masukkan tadi adalah input supplier, berarti adalah daftar pemasok ya. Kita klik di daftar pemasok ini. Nah, ini tabelnya. Nah, untuk menambahkan kita klik action sebelah kanan. Klik tambah pemasok. Nah, ini kita isikan field semuanya yang ada di dalam ini. Contohnya misalnya perusahaannya ya. Kita isi misalnya PT XYZ gitu. Namanya Mr. X misalnya. PWP-nya misalnya ya kita tulis saja ya sesuai dengan NPWP 90987 misalnya 9078. Nah, alamat emailnya misalnya kita coba aja buatkan mrx@xyz.com. Oke, nomor telepon PIC misalnya kita bikin 021 789 7665. Alamatnya misalnya jalan, kayak misalnya jalan Taman Mini misalnya gitu ya. Ini autofill aja saya bikin. Terus kota, provinsi, kode pos, dan negara. Ketika udah diisi semua ini, maka kita klik tambah pemasok. Oke, sudah masuk. Yang udah kita buat tadi adalah di terakhir ya, yang untuk PT XYZ ini ya. Kita coba cari XYZ ya, yang kita baru isi ini tadi nih. Klik. Ini data yang baru kita inputkan untuk supplier ataupun pemasok gitu. Nah, selanjutnya setelah kita inputkan daftar pemasok atau supplier, maka kita lanjut input klien atau klien kita untuk kita menjual barang gitu ya. Berarti tetap masih di menu vendor dan klien, kita klik daftar pelanggan. Nah, ini tabelnya, kita klik tambah pelanggan sama untuk konsumennya ini share default dari sistem bisnis to customer. Atau misalnya bisnis to bisnis, misalnya skala prioritas, ataupun bisnis to government, ataupun customer to customer gitu ya. Ini secara default dari sistem. Nah, misalnya perusahaannya PT ZXY misalnya. Namanya Mr. XCP misalnya. NPWP-nya juga misalnya nomor berapa, kita inputkan saja sesuai dengan data yang ada di klien tersebut. Alamat emailnya misalnya kita bikin aja JXY misalnya Mr. XCP @jxy.com gitu ya, sesuaikan data aja gitu. Jadi nomor telepon juga bisa kita inputkan, misalnya saya ngambil yang autofill aja, saya coba kita input semua mulai dari telepon, alamat, kota, provinsi, kode pos ya, dengan negara, semua udah kita inputkan. Nah, ini untuk defaultnya untuk grup konsumen adalah business to customer dan grup harga adalah business to customer. Setelah kita udah isi, maka kita klik tambah pelanggan. Ya, maka akan masuk ke dalam tabel yang barusan kita inputkan. Ya, ini ya PT ZXY. Nah, ini sesuai abjad aja gitu. Ini perusahaan gitu. Semuanya sudah kita input gitu. Jadi setelah kita sudah input supplier dan klien, maka kita lanjut ke dalam input produk gitu. Oke, lanjut setelah udah kita tadi menginputkan dari sisi sampai klien, sekarang kita input produk. Oke, menunya kita klik produk. Lalu di action kita klik tambah produk. Nah, ini adalah field-field yang kita nanti isikan semuanya. Nah, jenis produk ini kita pilih satuan. Nama produknya misalnya kita tes aja swab test AKD. Nah, ini kode produk ini kita bisa inputkan secara tersendiri ataupun generate dari sistem. Kalau generate dari sistem kita klik aja. Lalu brand produk kita pilih sesuai dengan apa yang tadi kita sudah inputkan gitu, dari beberapa brand. Nah, saya coba pilih yang kita baru inputkan tadi, AKD hijau Indonesia KL. Kategorinya, nah saya pilih ini hanya tes, yang tadi yang sudah kita isikan.
unitnya, misalnya kita klik satuan ya, misalnya produk harga adalah kita produk jual, harganya misal kita tulis 850.000. Oke, kuantitas produk adalah produk yang kita kuantitasnya itu ada peringatan, misalnya kita bikin 10. Nah, ini gambar produk, kita tinggal klik browse, kita inputkan, kita pilih misalnya fotonya, mana kita pilih ya misalnya, lalu kita klik open. Kalau dari produk thumbnailnya kita pilih aja misalnya ini, lalu produk detail kita isikan ini alat swab test. Nah, ini produk detail untuk difaktur ketika ada keterangannya, kita samakan saja. Lalu di sini ada vendor, beberapa vendor yang bisa kita pilih, ini bisa lebih dari satu. Tapi kalau misal kita tidak pilih vendor, kita kosongkan. Cuma saya mensimulasikan dalam satu produk ini saya buat ada 2 vendor. Nah, contohnya saya vendornya saya pilih yang kita baru inputkan tadi ya. Vendornya XYZ yang tadi. Masa partnya misalnya nomor 106. Nah, ini harga beli dari vendornya misalnya kalau kita jual 850.000, berarti misal anggapan kita belinya harganya 700.000. Lalu kita pilih satu vendor lagi, misalnya vendornya Neomet, masa partnya misalnya 601. Harga dari Neomet misalnya 705.000. Oke, jadi dalam satu produk ini bisa ada 2 vendor. Setelah udah kita inputkan semua, lalu kita klik tambah produk. Oke, sudah masuk. Untuk produk yang baru kita inputkan adalah produk dari sisi yang swab test AKD. Ini secara kodenya tadi kita generate secara sistem. Oke, ini detail dari produk tersebut. Oke, setelah udah kita inputkan produk, maka kita coba untuk mensimulasikan pembelian. Nah, di sini ketika kita sudah isi, kuantitas ini masih 0 karena kenapa? Ini ada baru produk yang kita daftarkan, belum kita beli secara purchasing untuk stok di gudang. Gitu. Jadi peringatan kuantitas adalah ketika udah tinggal 10, maka ada notifikasi di sisi ini, peringatan kuantitas. Oke. Kita lanjut untuk mensimulasikan untuk input pembelian atau purchase terhadap produk yang baru kita input kali ini ya.